Selamat malam, Bapak Ibu sekalian. Selamat malam, Bu Vina. Selamat malam, ada Pak Sugeng, Coach Iravan, Bu Esther, Bu Malam. Erta, Selamat malam, Bu Vina. Bu Erta, Pak Alvin, Mili ini Bapak atau Ibu? Bapak Ibu, Bapak Ibu Mili, ada Bu Meli, Bu Yohana juga. Selamat malam, Bapak Ibu sekalian. Selamat datang di weekly meeting komunitas SKRB. Komunitas Sehat, Kaya Raya, Bahagia. Nah, seperti biasa nih, saya mau tanya Bapak Ibu sekalian yang sudah tahu bersama-sama ya. Apa kabar Bapak Ibu sekalian? Sehat, 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 kaya raya, kaya kaya raya, raya, bahagia. bahagia. Aduh, nggak masuk saya di screen. Boleh sekali lagi ya Bapak Ibu ya. Apa kabar Bapak Ibu? Sehat, 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 kaya kaya raya, raya, kaya, bahagia. 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 Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Ini adalah yel-yel dan gestur SKRB. Sehat, kaya raya, bahagia. Nah, Bapak Ibu, saya akan share screen untuk memulai weekly meeting kita hari ini. Sudah terlihat ya Bapak Ibu ya. Pertama, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Vina Sari Yosefin. Aktivitas keseharian saya adalah sebagai eating disorder coach dan juga dosen. Saya berdomisili di kota Tangerang Selatan, pinggir Jakarta. Dan pada malam hari ini saya akan memandu teman-teman semua selama 1-2 jam ke depan untuk menikmati pembelajaran yang pastinya akan memperkaya hidup teman-teman semuanya. Sebelum memulai acara, sesuatu yang baik, kita akan mulai dengan doa. Maka saya ingin memanggil Ibu Lucia, seorang pebisnis asuransi dan juga hipnoterapis untuk memimpin kita dalam doa. Silakan Bu Lucia. Oke, terima kasih mungkin Mas. Oke, selamat malam dan salam sejahtera buat kita semuanya. Marilah kita sejenak panjatkan doa supaya acara kita malam ini berjalan lancar, bermanfaat dan membawa kebaikan untuk kita semua. Doa akan saya pimpin secara simultan. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih malam ini kami semua boleh berkumpul dalam keadaan sehat untuk mengikuti acara webinar ini. Kami bersyukur atas kesempatan untuk belajar, bertumbuh, dan saling berbagi energi positif. Biarlah setiap materi yang disampaikan dapat menjadi bekal berharga buat kami semua, memperluas wawasan, menumbuhkan semangat hidup yang sehat, berkelimpahan dan kebahagiaan. Terima kasih Tuhan. Amin. Min, terima kasih banyak Bu Lucia. Sangat indah ya untuk kita memulai malam hari ini. Nah, selanjutnya Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, saya ingin memperkenalkan nih mentor-mentor yang ada di Selaras Damai Jiwa di komunitas kita SKRB ini yang sangat-sangat keren gitu ya. Yang pertama adalah Coach Arisandi Setiono, seorang peak performance coach. Kemudian Coach Julius Soeharto, team building coach, Coach Roy Irawan, health nutrition life coach, dan Coach Violison Marteo, Productivity Management Coach. Jadi teman-teman, Bapak Ibu sekalian, kita ada di tangan yang benar di komunitas ini. Nah, sebelum kita lanjut, Bapak Ibu, saya mau membacakan juga etika webinar kita pada malam hari ini, yang juga di setiap kita melakukan webinar ya. Yang pertama, pastikan mute mikrofon teman-teman selama acara berlangsung. Kemudian saya sangat menyarankan teman-teman untuk menyalakan kamera supaya kita dapat lebih mengenal teman-teman dan membuat suasana menjadi lebih hidup. Kalau teman-teman ada pertanyaan, silahkan ketik di kolom chat atau gunakan fitur raise hand untuk memberitahu saya nanti. Setelah itu akan saya pandu. Kemudian, seperti teman-teman sudah ketahui juga, kami akan merekam acara ini untuk kepentingan internal dan edukasi. Teman-teman di sini peserta dilarang untuk membuat rekaman dalam bentuk apapun.
Demikian untuk etika webinar kita. Lalu kita akan masuk ke misi dari komunitas ini. Jadi kita punya misi yang besar gitu sebagai sebuah komunitas pembelajar yang dinaungi selaras damai jiwa. Komunitas SKRB memiliki misi besar untuk menjadi sebuah komunitas yang bersemangat dan berdampak besar dan positif bagi perubahan hidup setiap orang yang belajar di dalamnya melalui sebuah program pembelajaran yang sistematik, terkini, terukur, uji, dan juga ilmiah. Wah, keren sekali ya Bapak Ibu sekalian. Mari kita tepuk tangan untuk komunitas SKRB. Kemudian ada juga nih Bapak Ibu teman-teman yang selalu kita tekankan gitu ya. Jadi kita di sini kami percaya bahwa misi besar komunitas SKRB dapat terwujud jika didukung dengan adanya seperangkat nilai-nilai penting yang akan dilatih dan dikembangkan bersama-sama oleh setiap orang yang ada di dalamnya. Nah, maka kita akan membacakan, recite, dan juga akan memperkenalkan dengan core value dari komunitas SKRB ini. Core value-nya disingkat dengan IMPACT, IMPACT. Kita akan mengundang teman-teman nih, saya mau mengundang teman-teman sekalian untuk unmute mikrofonnya. Kemudian kita akan menyebutkan core values SKRB dan juga artinya. Nanti saya pandu ya teman-teman ya. Oke, sudah siap? Silahkan di-unmute mikrofonnya. Core values SKRB. 1. Integrity. Berintegritas tinggi dalam setiap aspek kehidupan. Kemudian mindfulness, artinya Mindfulness, memiliki memiliki kesadaran penuh terhadap terhadap setiap tindakan. setiap Purposeful, artinya mempunyai visi dan tujuan hidup yang jelas dan mulia. Kemudian abundance, mempunyai mentalitas berkelimpahan yang selalu berbagi untuk orang lain. Komitmen, yang artinya adalah berkomitmen tinggi serta bertanggung jawab terhadap keputusan yang diambil dalam hidup. Yang terakhir, teachable, artinya siap dibentuk dan punya mentalitas pembelajar. Keren sekali. Yuk tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih Bapak Ibu. Mohon maaf sebentar, saya terputus. Bapak Ibu, apakah masih bisa mendengar suara saya? Masih Bu, masih Bu Vina. Oke, baik. Ya. Tiba-tiba layar saya blank. Sebentar ya Bapak Ibu. Bu Lucia boleh bantu untuk share screen? Bu Lucia? Oke, sebentar ya. Bu Lucia langsung ke core value. Mohon maaf. Langsung bisa ke core value, Bu. Nanti langsung ke Pak Sugeng aja. Suara saya terdengarkah, Bapak Ibu? Ya, terdengar Ibu. Baik, silakan Pak Sugeng.
Baik, terima kasih Bu Vina. Selamat malam Ibu dan Bapak semuanya. Perkenalkan saya Sugeng Prihanto dari Malang. Saya pernah ikut pelatihan di Akademi Hipnoterapi. Itu untuk mind reprogramming, untuk yang basic dan advance, kemudian juga ICT yang basic dan advance, kemudian juga mini LCTW dulu tahun 2023 yang lalu. Nah, baik, malam ini saya mendapatkan tugas untuk berbagi, menyampaikan tentang core value abundance. Next slide, Bu Lucy. Bu Lucy ya, next slide. Nah, mana abundant itu sebenarnya lebih dari sekedar materi, bukan abundant itu bukan berkelimpahan materi atau harta atau apa, tetapi lebih dari itu. Nah, kemudian di dalam abundance sendiri ada makna di sini bahwa intinya pada mindset kita, mindset yang penuh rasa syukur dan selalu merasa ada peluang, begitu. Kemudian lapang hati untuk berbagi, jadi tidak merasa berkekurangan, tetapi sebaliknya kita berkelimpahan sehingga tidak merasa khawatir ketika kita berbagi. Next slide, Ibu. Nah, dalam keseharian kita bisa mengambil contoh, misalkan bersyukur saat bangun pagi. Oleh karenanya kalau di para alumni dari Selaras Damai Jiwa dan juga Coach Aris selalu mengajarkan untuk menulis jurnal syukur. Ini sebenarnya untuk melatih kebiasaan kita bahwa apapun yang ada ini sebenarnya kita bisa melihat sisi lain yang patut kita syukuri. Dan itu menulis hal yang berbeda-beda. Itu yang tempo hari oleh Pak Violisan juga disampaikan salah satunya waktu itu adalah melihat putranya melihat spion itu juga di mobil ada spion itu patut disyukuri itu. Nah, kemudian berbagi ilmu dan pengalaman di grup. Nah, kemudian termasuk pada malam hari ini nanti ada Coach Iravan yang juga akan berbagi pengalaman, kemudian juga ada Bu Esther yang sebentar lagi juga akan berbagi tentang abundance sharing. Kemudian kita selalu senyum dan energi positif. Nah, ada sebuah rumus kita 227, jadi itu bisa mengurangi keinginan untuk marah. Ketika kita marah, itu coba kita paksa senyum dengan 227, jadi kita angkat sekitar 2 cm bibir kita kiri kanan, kemudian selama 7 detik kita akan menghilangkan rasa tidak nyaman tadi. Kemudian itu akan menimbulkan atau menularkan energi positif. Next slide. Nah, ini yang kita bisa ambil juga bahwa abundant mindset itu kita perlu sadari bahwa rezeki dari Allah, dari Tuhan itu tidak terbatas. Nah, Tuhan Maha Kaya di alam semesta ini juga sangat luas, tinggal kita tuh menyiapkan, bukan sekedar meminta, tetapi kita menyiapkan diri mau untuk menerima. Kemudian pintu rezeki itu selalu ada. Ya, tinggal kita memantaskan diri untuk itu. Kemudian semakin kita berbagi, kita akan semakin berkelimpahan. Itu next slide yang terakhir. Ini slide-nya kita akan mengajak Ibu Bapak untuk melakukan refleksi. Jadi kita bisa melakukan refleksi dengan mengajukan pertanyaan pada diri kita sendiri. Apa yang saya syukuri hari ini? Oleh karena seperti tadi saya sampaikan, kita diajari untuk menuliskan jurnal syukur. Kemudian apa yang bisa saya bagikan? Tadi karena kita merasa berkelimpahan, bahwa mindset abundant itu juga berkelimpahan. Oleh karenanya bahwa hidup ini sebenarnya itu berkelimpahan, hidup berkelimpahan itu adalah hidup yang semakin banyak bersyukur, semakin banyak memberi, dan juga kita akan bertumbuh. Ini demikian, terima kasih Ibu Bapak semuanya, sharing saya pada malam hari tentang core value abundant. Terima kasih. Saya kembalikan pada Bu Vina selaku moderator. Baik, terima kasih sekali Pak Sugeng atas sharingnya. Terima kasih sudah menjadi bagian dari misi besar SKRB untuk membantu lebih banyak orang memiliki pola pikir yang lebih positif tadi ya, melalui bersyukur, melalui mental berkelimpahan. Nah, baik, kita akan lanjut untuk yang berikutnya. Saya ingin memanggilkan Bu Esther. Apakah sudah siap? Siap, Bu.
Halo, untuk melakukan. Selamat malam, Bu Esther. hai, Boleh selamat malam. langsung saja memperkenalkan pengalamannya dengan Selaras Damai Jiwa dan juga untuk abundant sharing. Silahkan, Ibu. Ya, dengan senang hati teman-teman semuanya, selamat malam. Thank you sudah join ya. Perkenalkan, saya Esther Patricia. Domisili saya sekarang Madiun. Saya seorang psikolog sebenarnya, dan saya tanpa sengaja ya ketemu dengan PTSDD ya, Selaras Damai Jiwa. Ini adalah bagian dari bentuk kelimpahan ya yang saya temu gitu ya. Saya ketemu dengan SDD ini adalah satu hal yang sangat saya syukuri karena ada banyak sekali yang saya ikuti nih Bu Vina dan teman-teman ya. Nanti mungkin teman-teman juga bisa join ya. Pertama saya ikut di LCTW, jadi Life for Transformation Workshop gitu ya. Wah, ada banyak sekali ilmu yang bisa saya dapatkan di sana. Kemudian saya join di program Affirm to Manifest, jadi ATM ya, yang dibuat oleh Coach Arisandi gitu ya. Ada banyak sekali hal-hal baik dan manifestasi ya yang saya dapatkan ketika menjalankan program ATM atau Affirm to Manifest. Ini nanti teman-teman kalau mau bertanya lebih lanjut juga boleh ya. Kemudian karena background saya yang psikolog ya, saya mengambil hipnoterapi course-nya jadi FHTP, Family Hypnotherapist, dan sekarang juga melayani untuk hipnoterapi begitu ya. Ternyata yang awalnya saya berpikir saya memberi ya untuk orang lain ya. Ketika melakukan terapi itu kan seperti saya memberi ya. Ternyata ada banyak juga ya hal-hal baik yang saya terima. Jadi mungkin ini tadi sudah di-sharing juga ya sama Pak Sugeng ya, bahwa mentalitas memberi itu kadang-kadang bukan cuman soal materi ya, tetapi ketika memberikan sesuatu, waktu, perhatian, tenaga, ilmu, terapi, begitu ya. Nah itu ternyata juga yang saya terima tuh balik banyak sekali gitu ya. Jadi saya senang sekali gitu ya. Kemudian saya juga ikut di ICT ya, program untuk Instant Change Teknik. Dan banyak juga program-program SED baik online maupun offline yang barusan ini hahaha workshop ya. Wah, banyak sekali yang saya terima nih Bu Vina. Itu. Oke, langsung aja ya Bu Vina ya. Oke, saya boleh sharing sedikit ya abundance atau hal-hal berlimpah ya yang banyak saya terima di dalam kehidupan saya gitu ya. Nah, memang sekali tadi udah Pak Sugeng bahas bahwa kita itu bukan soal situasinya, bukan soal keadaannya begitu ya yang harus berlimpah untuk membuat kita itu merasa berkelimpahan ya. Tetapi itu adalah mindset ya, adalah pola pikir. Nah, ini berkat yang saya rasa paling besar. Jadi kelimpahan yang saya rasakan itu juga dalam bentuk ilmu ya. Ketika saya join di SDD ini, saya mendapatkan banyak ilmu bagaimana untuk punya mental yang berkelimpahan. Karena coach selalu bilang bahwa bukan keadaannya, bukan kaya dulu baru happy, tetapi happy dulu baru kaya gitu ya. Awalnya saya juga berpikir ini bagaimana gitu ya. Ternyata memang mentalitas ini yang membuat mendatangkan banyak hal-hal baik di dalam kehidupan. Mungkin bisa next, Bu Vina ya. Nah, ini yang saya pelajari ya, saya rangkum dari apa yang saya pelajari selama ini yang inline ya dengan abundance ya. Jadi kehidupan saya menjadi abundance itu karena saya belajar hal-hal ini di PTSD ya. Jadi melatih diri untuk pertama tadi sudah di-share sama Pak Sugeng bahwa kita harus membuat jurnal syukur ya. Ini satu hal yang saya pelajari. Jadi setiap 2 jam alarm saya itu akan berbunyi dan di situ saya harus menuliskan hal baik apa yang saya syukuri selama 2 jam terakhir begitu ya. Nah, di pelatihan ini ketika saya menerima pelatihan ini saya senang sekali gitu ya. Dan banyak dampaknya. Ini saya ada foto-foto saya, ini bukan NPD ya, ini tetapi saya mau sharing gitu ya, betapa apa yang dilakukan atau yang di-sharingkan di SDD ini betul-betul menjadi manfaat buat saya di berbagai macam aspek kehidupan saya. Jadi di sebelah kiri banget itu saya sama keluarga ya. Ketika saya bersyukur atas hal-hal kecil yang dilakukan oleh suami saya, oleh anak-anak saya, begitu ya. Dan ternyata kehidupan itu menjadi lebih berubah, menjadi lebih bahagia ya. Ketika kita itu bisa mensyukuri setiap aktivitas-aktivitas orang-orang, hal-hal yang mereka lakukan dalam kehidupan kita gitu ya. Kemudian saya juga bersyukur banyak hal ya, keinginan-keinginan saya, hobi saya yang bisa saya lakukan.
Kemudian di dunia kerja, betapa saya juga bersyukur dipertemukan dengan orang-orang yang baik, teman-teman yang baik gitu ya, dengan aktivitas-aktivitas baik, dan ditemukan dengan banyak sekali kesempatan-kesempatan baik. Jadi benar sekali menurut saya, bersyukur dulu gitu. Nanti kemudian akan lebih banyak hal-hal baik yang datang kepada kita. Gitu ya, sampai sekarang juga mengatur jadwal jadi agak susah gitu ya, karena ada banyak kesempatan yang datang gitu. Nah, yang kedua yang saya latih, yang dari saya dapatkan ya, jadi berfokus pada kontribusi, bukan kompetisi. Jadi saya belajar juga untuk bagaimana ya saya berkontribusi, bukan untuk berkompetisi. Dimanapun saya diletakkan, itu apa kontribusi saya di dalam keluarga saya? Apa kontribusi saya sebagai seorang ibu misalkan? Apa kontribusi saya sebagai seorang di tempat kerja saya gitu ya, sebagai leader, sebagai pimpinan tim, itu apa yang saya kontribusikan gitu. Kemudian juga berbagi tanpa syarat ya. Jadi ada banyak sekali kesempatan-kesempatan menerapkan mindset abundance ini dengan berbagi tanpa syarat ya. Berbagi itu bisa berbagi ilmu, berbagi waktu, berbagi telinga ya, mendengarkan mungkin ya. Dan percayalah nanti itu ya yang balik kepada kita gitu ya. Jadi orang jadi punya waktu buat kita, orang jadi punya mau mendengarkan kita, orang mau sharing sama kita, berbagai macam kepercayaan yang kita terima gitu ya. Dan mulai dari hal-hal yang kecil. Jadi kadang kita berpikir bahwa abundance itu saya harus punya uang 10 miliar gitu ya. Ternyata enggak gitu ya. Hal kecil itu membahagiakan dan ada progres setiap hari. Itu sebenarnya adalah kelimpahan yang luar biasa yang saya terima di dalam kehidupan saya selama saya melatih untuk melakukan aktivitas-aktivitas yang membuat mindset berkelimpahan itu bertumbuh. Oke, slide terakhir, Rosina. Ya. Nah, Bapak Ibu, ini ada satu quotes ya, ada dua quotes sih tepatnya ya yang saya masukkan sebagai bagian dari abundance sharing saya, yaitu the universe operates on a principle of abundance. Jadi sebenarnya semesta kita itu sangat berlimpah, Bapak Ibu. Bapak Ibu kalau bayangkan juga sinar matahari ya, yang begitu berlimpah dan tanpa syarat menyinari siapapun begitu ya yang ada di dunia ini. Tidak peduli situasi kita, hari kita, seberapa uang di dompet kita, tapi selalu sinar matahari itu melimpah gitu ya, memberi kepada kita. Kita pun juga mungkin tidak bisa menghitung ya berapa banyaknya pasir, air yang di lautan, kemudian kita juga tidak bisa menghitung banyaknya bintang begitu ya. Karena memang semesta itu berkelimpahan dan Bapak Ibu saya juga menyadari ya atau belajar gitu ya bahwa sebenarnya tubuh kita pun tuh kan terdiri dari molekul-molekul yang miliaran begitu ya di dalam diri kita sendiri ini sel-sel gitu ya. Jadi sebenarnya kelimpahan itu sudah ada di semesta dan semesta itu bekerja dengan kelimpahan ya. Tugas kita itu adalah nah itu yang di bawah ya yang Dr. Wayne Dyer itu bilang abundance is not something we acquire. It is something we tune into. Jadi keberlimpahan itu sudah ada. Kita hanya menyelaraskan supaya kita masuk ke dalam alunan kelimpahan itu. Seringkali kita merasa bahwa aku harus mempunyai, aku harus mendapat baru merasakan kelimpahan itu. Ternyata kerjanya tidak seperti itu. Ketika kita masuk dalam aliran kelimpahan itu dan kita bisa masuk lewat tadi ya ada beberapa langkah yang diajarkan termasuk mungkin hari ini nanti akan diajarkan oleh Coach Irfan ya. Jadi kita buang emosi-emosi negatif, kita mengampuni supaya ada ruang untuk abundance itu bisa masuk ya di dalam diri kita. Nah, itu adalah kita masuk atau tune in ya, menyelaraskan diri kita ke abundance. Yuk kita sama-sama abundance ya. Thank you Bu Tina dan teman-teman semua. Saya boleh sharing malam hari ini. Terima kasih sekali Bu Esther, luar biasa ya. Luar biasa sekali pengalaman belajar yang di-sharing, luar biasa proses perubahan yang dijalani dan luar biasa bisa memberikan inspirasi untuk kita semua. Mari teman-teman kita berikan tepuk tangan dan silakan say thanks di kolom chat untuk Bu Esther dan Pak Sugeng. Terima kasih Bu Esther dan Pak Sugeng yang sudah sharing. Baik, teman-teman sekalian, sekarang tiba nih saatnya untuk kita mendengarkan pembelajaran penting dari pembicara utama kita. Siapa yang siap dan bersemangat untuk belajar? Silahkan ketik "saya siap" di kolom chat.
Oke, silakan. Baik, terima kasih sekali teman-teman. Wow, tiba-tiba banyak gitu ya ke saya. Nah, baik, kita akan menyambut pemateri kita yang luar biasa hari ini, Coach Irafan. Apakah sudah siap, Coach? Selamat malam. Selamat malam, Coach Irafan. Ini malam Silakan, apa Coach. pagi ya? Kok kayaknya bersemangat semua seperti ini ya? Ini karena Bu Esther dan Bu Vina ini yang membawakan sangat abundant, sangat luar biasa tadi. Bu Esther, kemudian Bu Vina juga MC-nya, wah suaranya keren banget. Gitu ya, makanya semua peserta di sini jadi bersemangat gitu ya. Oke, izinkan saya untuk share screen ya. Oke, apakah screen saya sudah terlihat semuanya? Udah, Coach. Aman. Oke, sekali lagi selamat pagi teman-teman semua. Izinkan saya untuk menghilangkan kata-kata formal Bapak Ibu ya. Saya yakin di sini kita semua berteman. Ya, kita satu komunitas yaitu komunitas SKRB. Itu ya. Kita sudah tahu visi dan misinya kita ada di komunitas SKRB ini yang luar biasa. Oke, hari ini saya ingin membahas mengenai forgiveness, memaafkan kalau bahasa Indonesianya, gitu ya. Eh, Tadi Bu Esther juga udah sempat menyinggung bahwa ini tuh salah satu langkah untuk kita bisa abundant. Dan abundant itu betul sekali sebenarnya sudah ada. Alam semesta ini udah ada di sekeliling kita memberikan semua berkatnya yang luar biasa. Tinggal kita tune in tadi ya bahasanya ya. Wah, keren banget. Keren banget bahasanya, tune in, betul. Ya. Nah, salah satu penghalangnya adalah ya ini, kita susah memaafkan gitu ya. Oke. Oh, sebelum materi, perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Irafan. Saya pengusaha F&B dan hospitality di Semarang. Saya tinggal di Semarang. Resto saya juga ada di Semarang. Kemudian saya juga punya beberapa bisnis kos ya di Semarang juga gitu ya. Kemudian saya mengenal Coach Aris Sandi dan tim itu awalnya di tahun 2015 saya masih ikut apa sih ya namanya ya saya lupa Life Core Transformation Camp waktu itu namanya. Jadi bukan workshop. Waktu itu ada 4 hari 3 malam. Oh sangat luar biasa pengalaman yang sangat luar biasa sekali. Saya kurang tahu kenapa Coach Aris menghilangkan atau bukan menghilangkan ya, mengganti menjadi workshop ya, padahal asik banget itu. Asik banget. Oke, kemudian saya juga dari sana, kemudian saya merasa, oh ini suatu pembelajaran yang sangat luar biasa dari Coach Aris Sandi. Ya, saya merasa ini bisa merubah hidup saya. Ya, makanya kemudian saya mulai mengikuti dari ICP Advance, kemudian ATM, dan akhirnya ATM Mentoring ya, kalau disebutnya LCTC juga. Ya, LCTC saat ini saya ditunjuk sebagai salah satu mentornya oleh Coach Aris, gitu ya. Kemudian baru-baru ini saya mengikuti FHTP, gitu ya. Ini senior-senior saya, Bu Esther, Bu Lucia itu senior-senior saya malahan. Saya masih murid baru, murid baru sekali ini. Baru kemarin ya, baru tanggal 14 kemarin baru Bu Esther. Jadi mohon banyak petunjuknya untuk Bu Esther dan Bu Lucia yang sudah mempunyai pengalaman banyak. Ya, tapi ini semua pengalaman yang luar biasa. Jadi teman-teman semua di sini kalau misalnya belum mengikuti, saya sarankan untuk mengikuti karena ini benar-benar life changing. Ya. Oke, kemudian saat ini saya meminta untuk teman-teman semua kita berinteraksi ya, kita berinteraksi. Nanti saya minta ketik 1 atau ketik 2 gitu ya. Kita berinteraksi lewat chat aja ya, nggak perlu buka mic, tapi ketik 1, 2. Siapa yang belum bisa ketik 1 dan 2 di sini? Tunjuk jari. Semuanya udah bisa ya, syukurlah kalau begitu. Berarti yuk kita mulai ya. Oke.
Tolong ketik satu. Siapa di antara kita yang pernah merasa disakiti, dikhianati, atau diperlakukan tidak adil? Ketik satu. Kalau yang belum pernah, ketik dua. Silakan. Yo, siapa aja nih? Wah, oke, thank you untuk jawabannya. Oke, ada yang dua, saya nunggu dua masalahnya dari tadi. Oh, semuanya satu kalau begitu. Oke, berarti kita semua sama ya, semuanya satu ya. Siapa di antara kita yang pernah merasa disakiti, dikhianati, atau diperlakukan tidak adil? Oh, nggak ada coach. Oh ya udah, syukurlah. Saya pikir ini mau jawab yang eh, nggak pernah gitu ya. Oke, berarti semua di sini pernah merasakan disakiti, dikhianati, atau diperlakukan tidak adil. Oke, nah pertanyaan selanjutnya. Nomor satu, jawab satu ya. Siapa di sini yang masih membawa beban masa lalu? Oh, masih ada satu. Oke. Yang dua, yang udah lepas. Benar-benar udah lepas semuanya, udah dilepaskan. Wah, untung Bu Vina masih beberapa ada yang menjawab satu. Kalau satu dan dua, oh ya, oke, tengah-tengah ya, Bu Cahyani ya. Sorry, Cahyani aja ya, saya sebutnya ya, nggak usah Bu ya. Eh, Kalau misalnya semua jawab dua, saya langsung penutup di sini. Itu ya. Ani, oke, oke, Ani, oke. Thank you, thank you. Nah, ada satu permenungan lagi yang saya ingin teman-teman semua merenungkan. Siapa di antara kita yang tidak pernah menyakiti sesamanya kita? Siapa di antara kita yang tidak pernah menyakiti, tidak pernah memperlakukan seseorang dengan tidak adil, dan tidak pernah mengkhianati? Silakan ketik satu. Atau ketik dua aja deh. Ketik dua bagi siapa yang nggak pernah menyakiti, mengkhianati, atau memperlakukan tidak adil. Oke, itu bahan permenungan ya teman-teman ya. Bahan permenungan aja ya, Bu Ani ya. Oke, thank you, thank you. Nah, oke, so luka batin itu lahir dari ekspektasi yang tidak terpenuhi. Itu menurut Frederick Luskin ya. Terus luka batin adalah bekas emosional atau psikologis yang terbentuk dari pengalaman masa lalu yang belum sepenuhnya disembuhkan. Jadi luka ini bisa berupa rasa takut, kecewa, merasa tidak dihargai, atau trauma yang menyangkut aspek diri kita. Luka batin seringkali menjadi penghalang dalam perjalanan kita menuju kesuksesan dan kebahagiaan yang di sini di-highlight ya teman-teman. Jadi luka batin kita, dendam kita, amarah kita ke orang yang lain itu, atau ke saudara atau ke keluarga, itulah yang menghambat, menjadi penghalang dalam perjalanan kita menuju kesuksesan dan kebahagiaan. Atau kita sebut di sini abundant ya tadi ya. Kemudian tidak ada kehidupan tanpa rasa sakit, ya, nggak ada itu. Tetapi tidak ada masa depan tanpa pengampunan. Itu by Desmond Tutu, ya. Oke. Nah, terus apa sih makna dan pentingnya memaafkan itu? Yang pertama, jika tidak disembuhkan, luka ini bisa muncul dalam bentuk sakit fisik. Kalau bahasanya Coach Aris itu psikosomatis, sabotase diri, bahkan pola hidup yang negatif, gitu ya. Memaafkan adalah keputusan aktif, bukan reaksi otomatis. Ini membutuhkan kesadaran, keberanian, dan kedewasaan emosional. Kemudian berikutnya, memaafkan tidak berarti kita menganggap perbuatan salah itu benar. Ini tentang membebaskan diri dari masa lalu. Jadi kita bukan membenarkan perbuatan orang lain kepada kita, bukan, ya, bukan seperti itu. Tapi ini adalah kita membebaskan diri daripada emosi tersebut. Kunci untuk melepaskan beban emosional dan membawa kedamaian dalam kehidupan kita, ya,
Memaafkan bukan hanya tentang mengampuni orang lain yang berbuat salah, tetapi juga tentang membebaskan diri dari belenggu masa lalu yang bisa menghambat pertumbuhan dan kebahagiaannya kita. Dengan memaafkan, kita memberi ruang untuk penyembuhan luka batin dan membuka jalan untuk menciptakan hidup yang lebih bahagia, penuh perdamaian, dan penuh potensi. Memaafkan adalah proses menyembuhkan diri sendiri dan memperbaiki hubungan dengan orang lain sehingga kita bisa menjalani kehidupan dengan hati yang lapang dan positif. Nah, sekarang apa sih arti memaafkan bagi Anda? Yang ini mohon diketik, nggak ada 1 dan 2 ya. Jadi mohon maaf karena ini pertanyaan terbuka, silakan di chat. Apa arti memaafkan bagi Anda? Silakan teman-teman. Wah, masa di sini nggak ada yang pernah memaafkan ya berarti ya? Belum pernah ya? Belum pernah ada? Merelakan, oke, nice. Memaafkan itu merelakan. Memberkati orang yang sudah menyakiti, wow. Oke, keren. Memaafkan itu menerima dengan ikhlas, oke. Menerima apa ini? Menerima perlakuan orang dengan ikhlas? Menerima kita disakiti dengan ikhlas? Menerima dengan kesadaran apa yang telah dilakukan orang lain, oke. Menganggap masalah beres dan move on lagi tanpa terbebani, ya. Menganggap masalah beres, oke, nice, nice. Oke, masih ingat tapi hati tidak sakit lagi ketika melihat dia. Wah, betul, betul. Oke, keren. Melepaskan belenggu dalam diri menuju hati yang damai. Oke. Melepas emosi yang menyertainya sehingga bisa memaafkan dengan ikhlas. Ini baru. Nah, ini baru lengkap ya. Bu Ani ya. Mengampuni. Betul. Memberi kesempatan orang lain untuk berubah. Oke, nice. Kalau ingat situasinya, emosi sudah tidak ada. Betul sekali. Oke. Wah, udah pinter-pinter ini. Berarti materi saya udah selesai ya. Membebaskan diri dari ikatan emosional negatif pada masa lalu. Oke. Keren. Thank you semuanya. Thank you untuk jawabannya. Keren jawabannya. Jangan lanjut menerima luka mengingat tanpa tersakiti lagi. Oke. Thank you semuanya. Saya akan memutar video ya. One day, a university professor holding a bottle of water, he asked his students how much they think this bottle of water weighs. 500 grams, shouted one student. Another from the back shouted 600 grams. The professor looked at them and said, actually, until we weigh the bottle, we wouldn't know. And then he said, Tunggu. Saya rubah dulu subtitlenya jadi bahasa Indonesia. Oke. One day, a university professor holding a bottle of water, he asked his students how much they think this bottle of water weighs. 500 grams, shouted one student. Another from the back shouted 600 grams. The professor looked at them and said, actually, until we weigh the bottle, we wouldn't know. And then he said, imagine I hold this bottle for a few minutes. What do you think will happen? One of the students shouted, nothing. He said, what if I hold it for a bit longer? Let's say I hold this bottle for, let's say, a few hours. They said, well, your arm would start to hurt. And he said, what if I held this bottle for 24 hours? And one of the students said, your arm would practically be paralyzed or in extreme pain. The professor then said, notice that the weight of the bottle didn't change during that time at all. The only thing that changed was how long you were holding it. And his lesson to his students from this situation was that this bottle represents our challenges, our problems, our worries, our anxieties about uncertainty, that the longer that we hold them, the more pain they can do to us. One of the most moving and powerful quotes I've ever heard is from Nelson Mandela, where he said that when I was walking out the door toward the gate that would lead to my freedom, I knew that if I didn't leave behind my bitterness and hatred, I'd still be in prison. We pollute our consciousness when we allow
envy and anger to enter the inner cores of our minds, bringing in negativity, injecting anxiety and uncertainty into the way we think. And that's why Mahatma Gandhi said, I'll never let anyone walk through my mind with their dirty feet. But often we see that it's our own very shoes that are causing the dirt. Forgiveness and letting go and the ability to rise above the challenges that have been caused by others in our life is such a important ability, because we need to learn to accept apologies that we never receive. I believe you can't fix yourself by breaking someone else. It's like what Buddha said, resentment. Suaranya hilang, Coach. Oh, sorry. Iya, suara ininya, videonya. And let go and realize that that internal healing is what lets us take care of the external circumstances. And this is not easy at all, because we've been caused pain, sometimes to extreme lengths, sometimes our hearts have been broken, sometimes our trust has been misused, sometimes we've been exploited, sometimes our loyalty has been tested. And that's why forgiveness doesn't excuse the behavior, but it prevents the behavior from negatively affecting us. And our ego wants us to put others in their place, but we should try to put ourselves in their place. We really want you to get involved in this conversation, in this dialogue, as we think out loud together about our minds in this world. So please join. Okay. So, jadi bukan seberapa sih salahnya orang ke kita, bukan seberapa sih permasalahan yang ada, tapi berapa lama kita memegang itu. Siapa yang memegang ini dari kita dari kecil, masa kecil. Bahkan mungkin ada yang memegang kekhawatiran masalah ini sejak dari kandungan, karena itu diturunkan oleh orang tua. Ya, ada yang seperti itu. Bayangkan aja kalau kita memegangnya bertahun-tahun, bahkan berpuluh-puluh tahun. Gimana rasanya? Kalau itu tangan kita yang disuruh memegang, bendanya ringan deh, dikasih yang 100 gram aja, atau mungkin 50 gram, 10 gram, tapi disuruh untuk memegang 24 hour, 24 jam. Gimana rasanya? Nah, itu intinya, seperti itu. So, teman-teman, di sini, di dalam video ini dijelaskan bahwa memaafkan itu bukan untuk orang lain. Memaafkan itu adalah untuk diri kita sendiri, untuk membebaskan diri kita. Saya akan sharing satu cerita. Ya, ini cerita saya sendiri. Pada waktu itu, beberapa tahun yang lalu, saya diajak bekerja sama. Ya, untuk impor waktu itu, untuk impor barang dari China. So, karena diajak bekerja sama dan saya bisa, ya, itu salah satu bidang saya, ekspor impor. Kemudian kita pergi ke China. Orang ini adalah yang kita ngomong si A ya, si A ini mengajak saya, kita pergi bareng-bareng ke China, kemudian beli barang dari China. Untuk barangnya cukup lumayan banyak, ya. Kita waktu itu impor sudah beberapa kontainer, gitu, jumlah barangnya. Nah, kemudian karena satu dan hal yang lain, si A ini mengatakan bahwa, saya nggak kurang cocok bekerja sama dengan Anda, dengan saya maksudnya ya. So, dia bilang, yuk kita split aja, gitu ya. Mau Anda atau mau saya atau mau si A ini yang pegang untuk impornya. Sedangkan saya itu cuma bisa di bidang impornya. Sedangkan bagian penjualan adalah si A. Oleh karena itu saya mundur. Di situ saya merasa dikhianati tentu aja. Saya merasa, ini orang kok nipu ya. Kayaknya cuma untuk membuka jalan aja. Dia sudah punya jalan, kemudian dia jalan sendiri. Seperti itu. Kemudian bertahun-tahun setelahnya, dia jalan, saya tetap
apa namanya? Jadi barang-barang yang yang diimpor itu apa ya? Kalau saya bilang ya, houseware kalau kita bilang. Houseware itu perlengkapan rumah tangga, resto juga. Nah, karena saya buka resto, maka saya masih ke tokonya dia, masih beli untuk barang-barangnya dia. Tapi kemudian COVID, ada COVID ya. Ada COVID itu, saya waktu itu ke dokter mengantar, siapa ya, saya lupa. Tapi saya nganterin ke dokter. Dan saya bertemu dengan si A ini di dokter itu. Ya, di rumah sakit sih, karena itu rumah sakit. Bisa bayangin waktu COVID, jadi pada pakai masker, tapi karena saya pengenalan wajahnya cukup lumayan bagus, makanya saya bisa mengenalin. Dan saya panggil si A ini. Ah, hai saya bilang begitu, saya panggil namanya. Kemudian si A ini melihat saya, kemudian melepas masker, dia bilang, oh hai, dia bilang seperti itu. Tahu nggak apa yang dikatakan selanjutnya? Dia bilang seperti ini, kamu siapa ya? Kamu itu siapa? So, saya dalam hati, oh, wow, saya menyimpan kemarahan ini, saya menyimpan rasa apa namanya amarah karena merasa ditipu, dikhianatin, dan ternyata orang yang melakukan itu ke saya, si A ini, dia bahkan lupa sama saya. Dia bahkan lupa sama saya. Ya. Nah, yang ingin saya garis bawahi bukan masalahnya ya teman-teman. Yang ingin saya garis bawahi adalah coba bayangkan, kita mikirin dendam kita memikirkan dendam, amarah kita ke orang lain. Orang lain itu nggak ingat loh hal itu. Dan kalau kita mengingat hal itu peristiwa itu yang terhambat kesuksesannya dan jalan ke depannya adalah kita sendiri, bukan orang tersebut. Gitu ya. Singkat cerita, 1 minggu kemudian saya dengar kabar dia ternyata kena COVID. Dan kemudian cannot survive. Iya, cannot survive. It's so surprising me. Benar-benar membuat saya terkejut. Sepertinya Tuhan dan alam semesta ingin memberitahukan sesuatu pada saya. Saya waktu itu berpikir seperti itu. Oke. Subscribe today. Look forward to you joining me. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke bagian inti ya, teman-teman. Tadi sudah dijelaskan apa sih maknanya. Perenungan yang pertama adalah apakah benar kita itu nggak pernah menyakiti seseorang? Apakah benar kita itu sebaik itu? Ya, nggak pernah mengkhianati atau melukai seseorang. Ya, jawabannya sudah jelas bahwa kita semua pernah menyakiti orang lain, gitu ya. Dan kita pasti juga, saya yakin semua rekan-rekan di sini, teman-teman di sini, semuanya juga pasti menginginkan untuk dimaafkan oleh orang lain. Betul ya? Nah, demikian juga, yuk mari kita belajar untuk memaafkan orang lain. Ya. Tahap-tahap memaafkan yaitu yang pertama, mengakui dan mengizinkan emosi negatif. Itu yang harus kita lakukan, teman-teman. Akui perasaannya. Ya, jangan terus ngomong, enggak kok, aku nggak apa-apa. Ya kan? Aku sudah nggak apa-apa nih. Kalau ngelihat orang itu juga udah nggak apa-apa gitu ya. Tapi pada dalam hatinya ini, kalau Coach Aris sering bilang adalah kata-kata yang tidak diucapkan. Kata-kata yang tidak diucapkan itu self-talk yang sering ada di dalam dirinya kita. Nah, coba diperhatikan self-talknya gitu. Jangan menekan atau menyangkal emosi. Aku baik-baik saja. Itu sebaiknya jangan dilakukan, gitu ya. Nanti kalau terlalu banyak menekan atau menyangkal emosi, kita harus cepat-cepat cari Western nanti untuk merilisnya, gitu ya. Kemudian yang ketiga, tuliskan atau bicarakan pada orang yang Anda percaya. Yang Anda percaya saja. Jangan ke semua orang. Karena tidak semua orang itu bisa mengerti. Nah, di komunitas ini sebenarnya
menyediakan beberapa tools untuk bisa merilis emosi. Yang tadi pertama adalah ICT, ya, ICT, kemudian ada ICT Advance, kemudian kalau saya nggak salah masih ada Life Core Transformation Workshop, benar ya? Betul ya, Bu Vina ya? Betul, Kayaknya betul. Nanti ada kita ya? Betul, umumkan betul, setelah ini, Pak. betul, Coach. Oh, oke. Nanti diumumkan, oke. Tepat sekali. Mantap kalau begitu. Tepat sekali. So, bagi yang masih memendam rasa, tenang aja. Nanti akan dipandu oleh Bu Vina gitu ya. Oke, tahap memaafkan yang kedua. Memahami akan luka dan dampaknya. Apa yang sebenarnya membuatku terluka? Apa sih ini sebenarnya? Kayak seperti saya, contohnya dengan si A ini. Apa sih yang sebenarnya membuat saya terluka? Apakah karena bisnisnya tidak jadi? Apakah karena itu? Apakah karena saya merasa, oh saya sudah dimanfaatkan? Atau karena saya merasa sudah dikhianati? Atau ego saya yang lain? Saya merasa kalah dan lain sebagainya. Nah ini yang perlu kita lebih dalami perasaan kita masing-masing. Kemudian bagaimana dendam dan amarah ini mempengaruhi hidupku sekarang. Perhatikan teman-teman. Mempengaruhi hidupku sekarang, bukan orang lain. Bukan si A, bukan si B. Mempengaruhi hidupnya saya. Ya, sadari bagaimana kemarahan atau dendam menguras energimu, mengganggu tidur, hubungan atau fokus kerja. Ya. Coba diingat-ingat kalau misalnya itu. Ya. Terus kenali pola. Apakah kamu sering merasa menjadi korban? Ya kan? Makanya tadi ada permenungannya, teman-teman. Nah, kita merasa sering ini nih. Apakah kamu takut disakiti lagi? Nah, ada hal yang menarik yang diajarin juga oleh Coach Aris, bahwa pikiran kita adalah energi, betul ya teman-teman ya? Pikiran kita itu memancarkan gelombang energi, frekuensi. Nah, hati-hati. Frekuensi bahwa kita merasa dikhianati, bahwa kita adalah korban. Frekuensi bahwa saya itu yang paling disakiti, itu memancarkan gelombang. Dan frekuensi yang sama itu ketemu pasti. So, kalau kita tidak melepaskan emosi-emosi yang tadi marah, dendam, maka bisa dipastikan bahwa kita akan bertemu kembali dengan hal-hal tersebut satu dan lain cara. Ya, by the way, saya mengalami hal pengkhianatan seperti ini bukan cuma sekali, teman-teman. Makanya saya bisa paham apa yang dimaksud oleh Coach Aris dengan perkataan ini. Ya. Tahap ketiga, melepaskan dan memilih maafkan. Nah, pada waktu saya terkena masalah dengan si A, selain saya merasa saya menjadi korban, kemudian saya juga menyalahkan diri sendiri. Kok kamu mau sih dibodohin? Self-talk. Self-talknya berbicara seperti itu, teman-teman. Kok kamu mau sih dibodohin gitu? Bodoh banget sih. Apa nggak bisa ngelihat apa ya? Kalau misalnya si A ini memang mau dalam tanda kutip menipu dan lain sebagainya. Nah, oleh sebab itu, tahap-tahap dari memaafkan. Yang paling penting adalah memaafkan diri sendiri terlebih dahulu, teman-teman. Kita harus memaafkan diri sendiri terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, aku memilih. Perhatikan kata-katanya, teman-teman. Aku memilih untuk melepaskan dendam ini dan memaafkan. Ingatlah bahwa Anda yang punya kendali atas diri Anda masing-masing. Ya. Jadi pada waktu kita memaafkan, itu kendalinya ada di dalam diri kita, ada di diri kita. Bukan karena yang lain meminta maaf, yang lain sudah berbuat baik ke kita. Bukan seperti itu. Memaafkan itu adalah pilihannya di tangan kita. Ya.
Oke, ketiga bisa dilakukan ritual simbolis ya, bakar surat, lepaskan balon, tulis di kertas, lalu sobek sebagai simbol pelepasan gitu ya. Ini ada cat saya coba buka dulu. Law berjalan, betul sekali itu energi. Law of attraction, betul sekali, Tani. Terlewat tahap 1. Nanti kayaknya ada itunya rekamannya ya, Pak Hendy ya. Oh, ada yang screenshot kayaknya. Oke, saya lanjut ya. Nah, silakan teman-teman. Boleh ambil kertas ya. Boleh ambil kertas. Apa emosi negatif yang masih Anda simpan? Silakan ditulis. Apa emosi negatif yang masih Anda simpan? Terus kemudian tuliskan juga bagaimana emosi ini mempengaruhi hidup. Mengganggu waktu tidur atau enggak. Kemudian relasi. Nah, relasi itu bisa dengan istri, ya, bisa dengan anak, bisa dengan keluarga, pekerjaan, kemudian kesehatan. Nanti boleh tanya sama Bu Esther juga, ya, apa yang saya katakan ini. Rata-rata dari kita memendam emosi amarah, ya, dendam itu ke orang yang terdekatnya kita, which is orang tua, itu ya. Nah, bagaimana emosi ini mempengaruhi relasi kita dengan orang tua. Nah, kemudian kalau misalnya kita belum memaafkan orang tuanya kita, maka apa yang kita tidak suka dari orang tua itu entah satu dan lain cara kita melakukan itu ke anak-anaknya kita. Nanti boleh tanya sama Bu Esther. Bagian psikologi udah hipnoterapis juga. Wah, ini udah komplek. Betul atau enggak sih yang saya bicarakan ini? Oke ya. Kemudian tuliskan nama atau situasi yang ingin dilepaskan. Oke. Nama itu nama orang ya, maksudnya ya, yang kita memendam amarah, kita memendam dendam, gitu ya. Lalu bisa dilakukan ritual simbolis. Ini benar-benar silahkan teman-teman yang lakukan sendiri, ya. Bagaimana cara ini melepaskan hal yang selama ini masih dipendam, yang menghambat tentunya hal-hal negatif yang menghambat daripada kesuksesan dari teman-teman semua. Ya. Bisa diremas, kemudian disobek. Kalau misalnya memungkinkan ya, kalau misalnya memungkinkan bisa dibakar. Ya. Kemudian bisa dilanjutkan dengan doa, gitu ya. Kalau yang sudah pernah belajar ICT bisa juga memakai ICT, gitu ya. Nah, emosinya apa, terapi, ya. Kemudian emosinya apa, terapi, seperti itu. Luka inner child. Nah, oke, Bu Esther udah ini, thank you ya Bu Esther ya. Nah, itu yang sering dihadapin oleh ini. Kalau memang apa namanya teman-teman merasa lukanya memang cukup dalam dan tidak cukup dilakukan seperti ini, saran saya boleh teman-teman menghubungi daripada Akademi Hipnoterapi Indonesia. Nanti teman-teman akan di-refer ke hipnoterapis yang terdekat di kota, gitu ya, seperti itu. Sudah semuanya teman-teman? Ketik 1 dong kalau yang sudah selesai. Ketik 2 yang belum. Oh, belum, Bu Enda. Oke, silakan, silakan. Oke, oke, saya lanjut. Nah, silakan juga tuliskan pemahaman apa sih yang Anda dapatkan dari sesi ini. Tuliskan satu hal berharga yang Anda dapatkan dari sesi malam ini.
Bu Vina, apakah waktu saya masih ada? Masih silahkan, Coach. Kalau 10 menit? Boleh, Bisa? silahkan. Kalau gitu saya akan putarkan satu video lagi ya, saya stop share yang ini. Oke. Kalau waktunya masih ada, saya akan sharing lagi satu video. Sweet, sweet revenge, getting even, wanting payback, an eye for an eye, a tooth for a tooth. Our American culture is fixated on the idea of revenge. Just ask Taylor Swift or John Wick. But tonight, I'm going to present an alternative to these vengeful ideas. That alternative is forgiveness. I like to consider myself a bit of an expert on the topic, not because it comes easy to me, but because I've had to practice it over and over again. The biggest thing I've ever had to forgive is a doozy. Many would say it's unforgivable. When I was a 19-year-old college student, I was kidnapped at knife point, just half a mile from this very campus. One minute, I was washing my car, and the next, I was handcuffed and blindfolded in the back of a stranger's car. He drove us out to the middle of nowhere, and I was at his mercy for several hours before I managed to escape. My attacker was later caught, tried, and convicted. By all appearances, justice had been served. But for years, the trauma of what had happened to me would not let up, and I remained a frightened shell of the person I'd been before the attack. Nonetheless, I eventually chose to forgive him. Not because he asked for forgiveness, because he didn't. And not because he deserved it, because he definitely didn't. I chose to forgive because I deserved it. Let me emphasize that it is a choice that I made not just once, but repeatedly. I believe one of the reasons people resist the idea of forgiveness is because they don't understand what it is. Forgiveness may not mean what you think it means. I'm sure you have heard the phrase forgive and forget, but forgiveness is not forgetting. There's no magical forgiveness amnesia that takes place. Forgiveness is not condoning the wrong, and it's not saying that what happened was okay. It does not excuse the wrong act. What happened to me was not a mere mistake that I could or should easily excuse, but I still chose forgiveness. Forgiveness is not dependent upon reconciliation. You can forgive but not maintain a relationship with a person. You can forgive but cut ties completely and put necessary boundaries in place. Forgiveness is also not dependent upon your feelings. If we waited until we felt like forgiving, we may never forgive. I'm still hurt by what happened to me, and I likely always will be. There are many days I don't feel like forgiving, but I still choose to do so. So that's a little bit about what forgiveness isn't. So what is it? First, as I mentioned, it is a choice. It requires recognizing your negative emotions and then choosing to do something about them. Forgiveness is a release. It's recognizing and releasing your negative thoughts and feelings and releasing them, regardless of whether the other person deserves it. I have found it brings peace of mind and frees you from anger. It empowers you to recognize your painful circumstances, but not let that pain define you. I believe that forgiveness is a gift. While it can be a gift you give to the offender, more importantly, it's a gift you give yourself. It's an act of kindness, an act of healing. It's a chance to rewrite the story and start a new one in its place. Forgiveness is a redirection of your attention. It takes your attention away from the offender and what they did or didn't do, and it redirects it toward your own experience and your own heart. You turn your attention away from wanting to get something from the other person
and you turn it toward providing compassion to yourself. I have found that forgiveness is freedom. Even though I had escaped my physical captivity, I remained in emotional captivity to my trauma for years. But forgiveness provided freedom from that bondage. By allowing myself to forgive, I released the misbelief that somehow refusing to forgive would right the wrongs of the past. Forgiveness is living in the present with an eye toward the future and no longer living in the past. You're free to experience the present in the here and now without that past lens of anger, hurt, and disappointment. You can show up as yourself, changed though you may be, and experience what is possible in the here and now. So all of that is great and points us in the direction of forgiveness. But you may be wondering, how do you actually do it? How does one forgive the unforgivable? It is a skill that can be learned. The first step is to identify how you're feeling, whether it's angry, regretful, resentful, sad, whatever that emotion is, name it and identify it. Become aware of that negative emotion and feeling and choose to do something about it. Some people call this mindfulness, but to me, it's simply awareness of where you are versus where you want to be emotionally. After you've identified how you're feeling, make a commitment to yourself to heal. Recognize that you're doing it for yourself and not for the offender or anyone else. Then, try and change your perspective. This is easier said than done, but it can be done if you work hard at it. Acknowledge that your current emotional distress is not from the original offense. That's right. Blame it on your feelings and on your interpretation of the offense, but not the offense itself. Look for the silver linings. They may, in fact, be there. What have you learned or what have you gained from the offense? It took me years to recognize that there was good that resulted from my trauma. This is not to say that what happened was good, but I did learn that I had a strength and resiliency inside of me that I previously had no idea existed. I also discovered that I could use my horrific experience to help others. The next step may be controversial, but try and humanize your offender. People make mistakes. They screw up. They say and do things they shouldn't. I know I do. I know you do too. Yes, not all errors are created equal. I wasn't forgiving my attacker for merely stepping on my toe. I was forgiving him for kidnapping me, repeatedly raping and assaulting me, and essentially robbing me from life as I knew it. It was not a small transgression I could easily forgive, but I still found a way to humanize him. A key step for me was realizing that he must be hurting and in a lot of pain himself. As the saying goes, hurting people hurt people. I didn't need to understand the root of his hurt, just an understanding that he was hurt as well. This is not to say that I felt sorry for him, and it is not to excuse his behavior. It was just my attempt to humanize him. Finally, make sure that you're seeking peace, not justice. The two are separate and different. You may never obtain justice, but that should not prevent you from seeking peace about the situation, and it should not prevent you from moving on with your life. Want revenge? The best revenge is to live a life well. Turn your focus away from your negative emotions, which is still giving the offender control, and turn it towards the good. Look for gratitude and appreciation rather than regret. Forgiveness is a process, often a long one. Forgiving the unforgivable will not happen instantaneously, and some people have to work harder at it than others. I will not stand here and tell you that forgiveness is mandatory in order to heal from trauma. Healing is like a thumbprint. It is unique. What is healing for one person may not be healing for another. But I have found that forgiveness is healing for me, and I believe it can make a positive difference in your life as well. So, the next time you find yourself wanting revenge for something that somebody did to you, even if you think it's unforgivable, I encourage you to challenge those thoughts
and be open to the idea of forgiveness. Thank you. Oke, sudah nonton? Oke, saya akan share sekali lagi. Bentar ya. So, pertanyaannya balik lagi. Apa arti memaafkan bagi Anda? Tadi jawabannya udah ya. Apakah berubah setelah menonton video tadi, mendengarkan penjelasan tadi? Atau masih tetap sama? Balik lagi, it's your choice. Itu adalah pilihan masing-masing dari kita. Apa sih yang mau kita lakukan? Ya. Memaafkan itu adalah sebuah proses, tadi dikatakan oleh seorang wanita yang diculik dan kemudian diperkosa berulang kali, gitu ya. Terus kemudian ada satu lagi kata-kata yang sungguh luar biasa, itu adalah hadiah untuk diri Anda sendiri, bukan untuk siapapun juga kalau Anda memaafkan. Oke. Kemudian memaafkan sendiri itu adalah suatu awareness, kesadaran diri, menyadari, mengakui, dan satu kata yang sangat menyentuh adalah hurting people, hurt people. Yang artinya adalah ketika orang menyakiti seseorang, sebenarnya orang tersebut sedang terluka juga. Makanya dia melakukan hal tersebut. Itu yang disebut humanize, memanusiakan. Itu sih. Oke. Kemudian balik lagi. Pemahaman apa yang Anda dapatkan dari sesi ini? Boleh terakhir kali tuliskan satu hal berharga yang Anda dapatkan dari sesi ini di chat. Satu aja. Oke, Bu Ani, memaafkan bukan berarti mengizinkan orang atau keadaan menyakiti kita, tapi maafkan adalah melepas beban emosi yang ada dalam diri kita. Oh, oke, thank you, Bu Meli. Memaafkan bukan untuk mereka, tapi untuk saya sendiri. Very nice. Memaafkan adalah pilihan, betul. Dan itu pilihannya ada di tangan kita sendiri. Bukan untuk orang lain, tetapi hadiah untuk diri sendiri. Oke, very nice. Oke. Terima kasih. Ini juga saya ada quote ya dari Desmond Tutu, forgiving is not forgetting. Artinya memaafkan itu bukan melupakan. It's remembering, itu mengingat tapi tanpa disertai dengan rasa sakit ataupun emosi. Itu kayak Desmond Tutu. Kemudian kalau dari coach kita, Coach Aris, ketika kita memaafkan, kita memberi diri kesempatan untuk sembuh dan membuka jalan menuju kedamaian sejati. Sebenarnya bukan cuma kedamaian ya, kesuksesan, abundance yang seperti tadi dikatakan oleh Bu Esther. Terima kasih untuk waktunya. Saya kembalikan ke Bu Vina. Baik, terima kasih sekali Coach Irafan. Mari teman-teman kita berikan tepuk tangan untuk Coach Irafan yang sudah memberikan materi yang sangat seru gitu ya, sangat daging kalau istilah kita. Materinya luar biasa, pembelajarannya luar biasa, semua juga engage. Saya yakin pembelajaran kita semakin banyak pada malam hari ini. Saya izin kembali untuk share screen. Nah, baik, terima kasih sekali lagi Coach. Hebat. Baik teman-teman sekalian, setelah ini jangan lupa kita yang belum saja
boleh untuk follow Instagramnya SKRB, dicari saja di Instagram SKRB_community. Di follow ya, supaya kita tidak ketinggalan dengan informasi yang ada hubungannya dengan SKRB. Nah, tadi juga sudah dijelaskan bahwa akan ada Life Core Transformation Workshop di tanggal, tutup lagi saya, 18 sampai 19 Oktober 2025, yang kali ini di Jakarta. Jadi 2 hari jam 8 sampai jam 5 di Ibis Mangga 2 Square Jakarta, dan untuk yang early bird harganya adalah 1,5 juta kurang 1.000. Silakan teman-teman, langsung saja yang belum pernah mengikuti boleh langsung mendaftar atau juga menyebarkan informasinya ke rekan-rekan atau keluarganya yang lain. Ini kalau nggak salah pertama kalinya 4 kos turun langsung semua loh. Wah. Wah, turun gunung semua. Saya dengar seperti itu, saya dengar seperti itu. Wah, seru banget nih berarti nih teman-teman. Let's go, langsung. Apalagi yang di Jakarta ya, mumpung lagi deket di Jakarta dan sekitarnya. Oke, nanti informasi lebih lanjut silahkan teman-teman hubungi, itu ada narahubung di bawah, bisa langsung WhatsApp juga. Kalau masalah testimoni dari teman-teman yang hadir di sini mungkin yang sudah pernah mengikuti, luar biasa gitu ya, transformasinya, wah keren banget deh. Silahkan nanti diikuti. Kemudian, oh iya, selanjutnya kita bahas nih teman-teman mengenai sistem dan tata cara dari komunitas kita, SKRB ini. Nah, ini adalah cara yang inovatif gitu ya dan keren, disebutnya adalah abundant teamwork. Jadi yang pertama kita melakukan yang disebut dengan relay scheduling. Oke, atau bahasa Indonesianya estafet jadwal. Jadi setiap orang yang bertugas akan mencari orang selanjutnya untuk estafet tugasnya di Jumat 2 minggu berikutnya. Nah, sehingga minimal 2 minggu sebelum weekly meeting, semua pengisi acara harus sudah fix, host, grateful prayer, core value, abundant sharing, main speaker, semuanya sudah fix. Dan syarat untuk menjadi abundant team itu adalah teman-teman yang alumni Akademi Hipnoterapi Indonesia atau aktif terlibat di salah satu program SDD atau Akademi Hipnoterapi Indonesia seperti FHTP, Instant Change Technique, Life Core Transformation, Eating Reorder Coach atau Assistant Coach, Family Hypnotherapy Program atau disebutin, dan sebagainya. Gitu. Nah, tapi kabar baiknya adalah siapapun bisa join ke komunitas ini ya teman-teman. Jadi kalau mau mengundang teman, keluarga, relasi, tetangga, siapapun yang menurut teman-teman perlu peningkatan hidup, silahkan di-invite. Grup SKRB ini free of charge. Link pendaftarannya ada di deskripsi grup. Berhubungan dengan relay scheduling, ini adalah tim yang akan masuk gitu ya ke weekly meeting kita minggu depan. Yaitu pematerinya adalah Coach Roy Irawan, founder of Eating Reorder, kemudian Grateful Prayer, Ignacio, dan hostnya nanti adalah Coach Marina, ada juga Bu Sagung Anik, dan Pak Gunawan Prabowo. Begitu teman-teman, silahkan dimasukkan dalam agenda dan alarmnya, serta undang seluruh sahabat dan relasi teman-teman. Oke? Baik, kalau begitu teman-teman sekalian, kita lanjut nih ke foto session. Asik. Saya akan pandu, silahkan teman-teman yang mau open cam, masih ditunggu sambil saya mempersiapkan screenshotnya. Di layar saya ada 2 screen. Yuk, yang mau on cam untuk foto silahkan. Dihitung ya, 5, 4, 3, stres langsung ya, 2, 1. Oke, baik. Slide pertama dulu, Bapak Ibu, teman-teman sekalian. 1, 2, 3. Nah, kemudian slide yang kedua. 1, 2, 3. Baik. Terima kasih teman-teman sekalian. Saya izin untuk kembali share screen saya. Nah, kita mau melanjutkan
kan nih tadi seperti kata Coach Irfan tadi ya, kan tadi waktunya mungkin terbatas. Nah, teman-teman mari kita menuliskan satu hal berharga dari coaching hari ini. Boleh lebih juga nggak apa-apa. Tapi paling nggak satu hal berharga. Kenapa seperti itu? Karena nanti kita akan mengencourage teman-teman yang ada di grup juga untuk bersama-sama belajar bersama kita. Begitu ya, teman-teman sekalian. Nah, ini kita ngomongin tentang mind investment gitu ya, teman-teman. Untuk materi seperti tadi gitu keren banget, mind blowing sekali mengingatkan kita untuk hal yang inti dalam kehidupan, menyelaraskan kehidupan kita. Seperti apa sih teman-teman yang layak gitu investasinya? Apakah 200.000, 300.000, 500.000, 1 juta? Nah, sebagaimana hukum energi yang selalu bergerak dan bertukar bentuk dan tempat, maka silakan teman-teman yang tergerak untuk melakukan mind investment seharga dengan komitmen yang teman-teman curahkan untuk mempraktekkan semua hal baik yang sudah teman-teman dapatkan hari ini. Mind investment ini akan dikelola untuk menghadirkan pembelajaran terbaik dari mentor-mentor terbaik di bidangnya. Jadi boleh nanti teman-teman melakukannya ke nomor yang ada di screen atau QR yang ada di screen juga. Dengan demikian kita sudah berada di akhir acara. Tadi di awal kita sudah awali dengan doa. Saya ingin memanggil kembali Ibu Lucia untuk menutup dengan doa. Silahkan Bu. Oke, baik. Sebelum kita akhiri acara kita malam ini, marilah kita mulai. Ya Tuhan, terima kasih atas kebersamaan kami malam ini, atas ilmu, inspirasi, dan energi positif yang luar biasa yang telah dibagikan oleh Kak pada malam ini, serta atas hati yang terbuka dari semua peserta. Biarlah apa yang kami pelajari hari ini bisa menjadi cahaya yang menuntun kami untuk terus bertumbuh, bermanfaat, dan memberikan kebaikan bagi sesama. Terima kasih Tuhan. Amin. Amin. Terima kasih Bu Lucia. Nah, teman-teman, terima kasih atas kehadirannya pada malam hari ini. Kami undur diri dan saya doakan teman-teman semakin hari semakin SKRB. Sebelum kita menutup, saya mau nanya nih teman-teman, apa kabar teman-teman? Sehat, Kaya kaya raya, bahagia. Terima kasih teman-teman, selamat beristirahat, selamat malam. Terima kasih Selamat malam, Coach. terima kasih Bu Vina, Oke, Pak terima Coach kasih Irawan, Bu teman-teman. Lucia, Ibu Bapak semuanya. Terima kasih Bu Esther. Thank you semua. Terima kasih. Selamat malam Bapak Ibu. Oh, udah dilepas padahal tadi Bapak Ibunya ya, teman-teman padahal ya Coach. Izin Silakan Pak, mari selamat malam. Saya nungguin di sini siapa tahu ada yang mau nanya gitu. Standby. Nyaman. Baik, kalau begitu saya juga izin pamit. Bu Putri, aman ya Bu? Aman Bu Vina, terima Oke, kasih. terima kasih.